Shalom. Saya perkenalkan diri saya dulu, nama saya Michael Hutagalung. Karena kan dibilang tak kenal maka tak sayang. Siapa ini orang udah pembicara satu keren, pembicara dua keren, ini gak kenal tiba-tiba so oke nih orang di depan deh. Daripada begitu saya perkenalkan diri dulu ya. Saya namanya Michael Hutagalung, boleh ditampilkan slide nomor 2-nya, Sam? Next. Nah ini saya pekerja sebagai seorang advokat. Kalau tahun lalu sekitar bulan Juli ada acara di tempat ini, saya datang juga. Ada yang datang nggak tahun lalu di sini? Yes, saya harap muka saya agak familiar ya, walaupun kita cuma ketemu sekali ya ibu semua ya. Oke, saya seorang advokat, gelar saya ada dua, ceritanya dua nih ya. SH, saya lulus dari sekolah di Bandung, Universitas Katolik Parahyangan, saya lulus tahun 1999. Lalu gelar S2 saya yaitu LLM, saya ambil dari Vrije University Amsterdam tahun 2000. Lalu saya sekarang bekerja, saya mempunyai kantor hukum sendiri namanya Hutagalung & Co. Saya sudah menikah dengan seorang wanita yang paling cantik di ruangan ini. Itu ada di situ, namanya Airin. Ya, saya punya 4 orang anak. Dan kalau ke organisasi, saya ada beberapa organisasi. Saya di sini juga saat ini sedang dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai ketua umum di PPHKI, yaitu Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia. Jadi ini isinya para praktisi-praktisi hukum, ada lawyer, ada notaris, ada legal advisor, ada semua beragama Kristen yang ada saat ini tersebar di 8 kota. Intinya adalah kami mau menjalankan profesi hukum kami dengan prinsip kebenaran firman. Lalu kemudian juga saya saat ini sebagai wakil ketua umum di Formas, ada Forum Masyarakat Indonesia menuju Indonesia Emas. Itu terdiri dari sekitar 70 ormas, di mana ketua Dewan Pembinanya adalah mungkin Bapak Ibu kenal, namanya Bapak Hasim Joyo Hadikusumo. Dan saya juga di saat ini sedang ada dalam suatu organisasi namanya Laskar Prabowo 08 dan saya menduduki jabatan sebagai wakil ketua umum. Di situ juga ketua Dewan Pembinanya namanya Pak Hasim Joyo Hadikusumo. Lalu di alma mater saya juga aktif sebagai ketua bidang seni dan olahraga, nama organisasinya Ikatan Alumni FH Unpar. Dan yang paling penting buat saya adalah ini dia, yang di bawah ini. Saya melayani Tuhan di dalam suatu komunitas namanya Jakarta Tabernacle Choir, di mana saya di situ dipercaya sebagai konduktornya. Well, sekian dari saya. Ini bukan untuk mau gaya-gayaan, tapi cuma mau apa ya, biar gaya-gayaan aja udah gitu kan. Oke, sedikit tentang PPHKI. PPHKI ini adalah Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia yang mempunyai visi menjadi perhimpunan para profesional di bidang hukum yang takut akan Tuhan dan memiliki kemauan untuk mengubah Indonesia melalui praktek hukum yang mumpuni dan keadilan yang holistik bagi semua. Dan misi kita adalah melengkapi dan memberdayakan para profesional dan calon profesional di bidang hukum untuk memulihkan dan menjaga kebebasan dan integritas dari para profesional di bidang hukum, mempromosikan supremasi hukum, dan menegakkan keadilan. Hari ini saya diminta untuk bicara dan tema yang diberikan kepada saya adalah peran gereja sebagai tubuh Kristus dalam membangun masyarakat yang adil dan bermoral dengan kolaborasi bersama pemerintah kota di bidang hukum dan pemerintahan. Next slide. Nah, next lagi. Ini dia. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu semua di sini, siapa di sini yang menjadi gembala sidang? Oke. Siapa di sini yang diutus oleh gereja untuk menghadiri? Oke.
Siapa di sini yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk hadir ke tempat ini? Ada yang gak angkat tangan loh. Ada yang gak angkat tangan. Saya rasa itu inisiatif pribadinya sangat besar. Sangat besar inisiatifnya, luar biasa. Oke, gereja, boleh kembali lagi ke tadi, peran gereja sebagai tubuh Kristus dalam membangun masyarakat yang adil dan bermoral dengan berkolaborasi bersama pemerintah kota di bidang hukum dan pemerintahan. Apa yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu semua di sini, saya nggak bermaksud menggurui, tapi saya hanya mau membagikan apa yang saya tahu. Mungkin saya tahu sedikit di bidang hukum dan pemerintahan, dan itu yang mesti saya sharing sama Bapak Ibu semua. Dan bisa jadi Bapak Ibu semua sudah tahu apa yang saya mau sampaikan ini. Kalau misalnya sudah tahu, anggap saja ini sebagai konfirmasi. Oke, sama seperti kalau kita jam 12 siang, kita semua tahu jam 12 siang adalah waktu yang makan siang. Tapi kadang-kadang mesti ada orang yang ingetin, jam makan siang jam 12. Betul ya? Anggap aja saya diposisikan seperti itu. Apa yang mau saya sampaikan ini Bapak Ibu semua sudah tahu. Izinkan saya mengulanginya. Saya mau mulai dari kata ini. Gereja, sama-sama kita katakan gereja. Next. Apa arti kata gereja? Di Kamus Besar Bahasa Indonesia disampaikan ada dua pengertian gereja. Yang pertama adalah gedung bangunan tempat ibadah dan melakukan upacara agama Kristen. Itu yang pertama. Dan yang kedua, badan atau organisasi umat Kristen yang memiliki kesamaan dalam kepercayaan, ajaran, dan tata cara ibadah. Itu versi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi kita semua tahu bahwa gereja artinya lebih luas daripada itu. Betul ya? Lebih luas daripada itu. Boleh di next. Gereja kita semua tahu ini asal katanya dari bahasa Portugis igreja. Igreja atau bahasa Inggrisnya church. Bahasa Yunaninya ekklesia. Sama-sama kita bilang ekklesia. Apa arti kata ekklesia? Ekklesia memiliki dua arti, asal katanya dari ek dan kaleo. Ek artinya keluar, kaleo dipanggil. Jadi ekklesia artinya dipanggil keluar. Sama-sama kita bilang dipanggil keluar. Jadi gereja artinya dipanggil keluar. Tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Mark, Ibu Ona, itu luar biasa. Itu semua adalah definisi yang benar tentang gereja. Tentang eklesia. Dipanggil keluar. Dipanggil keluar. Bukan berarti nggak boleh ngapa-ngapain di dalam gereja. Justru gereja adalah tempat kita dibekali untuk apa, kita di-equip sehingga pada saatnya kita dipanggil keluar, kita siap untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dalam rangka membangun kota. Enggak ada yang amin? Yes. Jadi arti gereja sebenarnya tidak dibatasi oleh gedung, tidak dibatasi oleh bangunan, tidak dibatasi oleh organisasi, tapi memiliki arti yang jauh lebih luas daripada itu. Ada berapa tugas gereja? Setahu saya ada 3 tugas gereja. Tugas gereja yang pertama adalah melakukan koinonia, yaitu bersekutu. Yang kedua, tugas gereja adalah diakonia, melayani. Yang ketiga, tugas gereja adalah marturia, yaitu apa? Bersaksi. Saya sudah siapkan satu ayat yang ternyata sudah dipergunakan oleh Dr. Mark dan Ibu Ona. Saya lihat ini sebagai satu konfirmasi bahwa itulah yang harus dilakukan oleh kita semua, baik gereja sebagai institusi maupun kita gereja sebagai tubuh Kristus. Yaitu apa? The Great Commission, amanat agung, Matius 28 ayat 19-20 dikatakan seperti ini. Karena itu pergilah dan jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadikanlah semua bangsa muridku. Permasalahannya sekarang, boleh kembali ke yang tadi 3 tugas gereja. Oh ya, ini dia. Permasalahannya ini, banyak gereja yang fokus pada nomor 1 dan fokus pada nomor 2 sehingga nggak fokus sama nomor 3.
Saya ulangi, banyak gereja yang sibuk ngurusin poin nomor 1, koinonia, sibuk bersekutu, dan sibuk melakukan pelayanan, gak ada yang salah, itu bagus, bagian tugas dari gereja. Tapi gini, saking sibuknya melakukan nomor 1 dan nomor 2, sampai gak ada waktu untuk melakukan yang nomor 3. Tapi di sini gak ada yang seperti itu. Di sini nggak ada yang seperti itu. Di sini semua porsi untuk poin 1, porsi untuk nomor 2, dan porsi untuk nomor 3 sama rata. Keren kan? Tepuk tangan buat gereja-gereja di Solo Raya ini. Fungsi marturia sangat penting Bapak Ibu Saudara. Gereja memiliki peran yang sangat penting. Saya mau kutip apa yang dikatakan oleh Ibu Ona tadi. Gereja bukan hanya sekedar warga kota, tapi harus menjadi representatif Tuhan bagi kota. Menjadi pekerja bagi rakyat untuk ambil peran dalam pembangunan kota. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan melakukan fungsi gereja sebagai marturia. Betul nggak? Bagaimana kita bisa melakukan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ona kalau kita nggak menjalankan fungsi marturia kita. Fungsi kita sebagai saksi. Ini deh, banyak kita sibuk melakukan persekutuan, bagus, jangan berhenti. Stop, keep doing that. Lalu melakukan diakonia, melayani, semua bagus, gak ada yang salah dengan hal itu. Tapi ingat amanat agung ini. Keluar, kita harus menjadi saksi Kristus. Gereja memiliki peran yang penting dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan. Dan berfungsi sebagai bagian dari masyarakat sipil yang turut membangun bangsa berdasarkan nilai-nilai kasih. Katakan nilai-nilai kasih. Dan keadilan yang terdapat di dalam Alkitab. Kenapa saya menekankan Alkitab kekristenan, ke gereja itu harus kita lakukan keluar. Meskipun nggak harus kita nyebutin ayat ke dalam keluar. Di dalam kita melayani keluar, kita nggak ada sebutin ada orang begini, kamu harus mengampuni sesama lo. Karena di ayat ini Tuhan Yesus bilang, gak perlu. Tapi yang penting pesannya sampai, tindakan kita dilihat orang. Betul nggak? Dan itu semua hanya bisa kita dapat dari Alkitab. Kenapa? Karena ada ternyata, saya di sini sebagai seorang advokat, sebagai seorang pengacara, banyak sekali menemukan hal-hal yang terkejut buat saya. Yang mau saya sampaikan sama Bapak Ibu Saudara, ternyata aturan hukum positif di Indonesia itu banyak samanya dengan Alkitab. Percaya nggak? Nggak ada yang percaya kan? Nggak ada yang bilang iya soalnya. Percaya? Percaya deh. Mau bukti? Kita ini orang hukum, jadi mesti penuh dengan bukti. Saya mau kasih tahu, saya kasih contohnya nih. Next. Oh, sebentar. Ini ayat penting juga. Next. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Tadi Ibu Ona mengatakan arti kata buang, itu keren banget Ibu Ona. Dan kita harus mempunyai persepsi yang baru tentang arti kata buang. Jangan kita merasa kita di nomor 16 kan dengan kita dibuang, tapi justru kita harus merasakan privilege karena Tuhan percayakan kita dibuang. Di kota di mana kita buang, kita justru harus mengusahakan kesejahteraan itu. Saudara tahu apa arti kata mengusahakan? Mengusahakan itu adalah menjadikan lebih baik. Bukan berarti yang tidak baik, yang sudah baik pun harus tetap kita usahakan supaya menjadi lebih baik. Oke? Nah, sekarang inilah persamaan hukum positif dan Alkitab. Lihat. Kalau kita menghina Tuhan, di Alkitab dikatakan Keluaran 20 ayat 7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Betul? Apakah ada aturan hukum yang mengaturnya? Ada Pak, ada Bu. Pasal 156 ayat A KUHP, saya bacakan buat Bapak Ibu semua. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan dan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut Indonesia. Jadi menghina Tuhan diatur nggak di Alkitab? Diatur nggak di hukum positif? Diatur. Berikutnya, menghormati orang tua. Menghormati orang tua ini
diatur di Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya apa? Lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bahkan saking populernya hukum perintah kelima ini, orang-orang Spanyol mempunyai jargon khusus untuk hukum kelima ini. Orang Spanyol dan negara-negara berbahasa Spanyol disebutkan isinya ini, patik palimahon. Kepada ketawa, kalian orang Spanyol ya? Oh, berarti yang mengerti hanya orang Spanyol itu, betul. Betul nggak? Ada istilah patik palimahon. Ya, orang-orang Spanyol katakan amin. Horas, maksudnya orang Batak itu ya, patik palimahon itu. Nah pasal 46 Undang-Undang Perkawinan juga mengatur seperti itu. Undang-undang anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Berikutnya, membunuh dibilang di Keluaran, jangan membunuh. Matius juga mengatakan, kamu telah mendengar dengan yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Pasal 338 KUHP juga mengatakan hal yang sama. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Oke? Nah berikutnya, next, berzina. Coba perhatikan, kalau berzina, saya nggak akan bacakan lagi biar cepat, diatur di 2 ayat. Tentang perzinahan di Alkitab. Saya tahu ada banyak lagi ayat-ayat yang mengatur tentang perzinahan. Tapi saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu semua. Di KUHP, lihat ada berapa pasal yang mengatur tentang perzinahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih berani berzina? Enggak, saya enggak bisa di ruangan ini semuanya kudus. Enggak ada satupun yang memikirkannya pun tidak. Enggak ada. Oh sini, kalau masih memikirkan nggak akan datang ke tempat ini. Betul nggak? Seperti yang tadi saya bilang, kita datang ke sini karena disuruh Tuhan Yesus, betul? Yes, jadi nggak ada. Tapi ini tolong disampaikan sama jemaat, sama orang-orang yang mungkin lagi konseling pernikahan karena pasangannya sedang. Betul kan? Nah, maksudnya gini, Bapak Ibu perlu tahu tentang hal ini. Bahwa ternyata bukan hanya di Alkitab, tapi ada ketentuan yang mengatur juga. Begitu juga tentang mencuri. Lihat, ada 1 pasal yang saya tahu, yang saya taruh, tapi di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada 1, 2, 3, pasal 362 sampai pasal 367. Berikutnya, tentang hubungan antar sesama manusia. Di Matius 22 ayat 39 dikatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah bentuk kasih itu diejawantahkan atau dideskripsikan dengan berbagai macam bentuk hubungan antar manusia yang diatur secara detail di satu perundang-undangan namanya Kitab Hukum Perdata Indonesia. Lihat ada berapa pasal di situ. Dari pasal 1233 sampai 1381. Saya akan bacakan satu demi satu buat Bapak Ibu Saudara ya. Hampir 1000 pasal. Enggak apa-apa ya. Kita punya sampai jam 5 sore di sini. Loh, katanya mau belajar firman Tuhan. Siap ya? Nah, canda. Saya bacakan 100 pasal aja. Berikutnya tentang masalah pewarisan. Amsal 13 ayat 22, Ulangan 21 ayat 16 mengatur tentang warisan. Begitu juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Di pasal 830 sampai 1022 itu mengatur detail tentang pewarisan. Siapa yang berhak mewarisi, siapa yang berhak, kalau ada masih anak berarti kakak adik boleh enggak mendapat warisan. Kalau misalnya anak ada, kakak adik ada, boleh enggak orang tua dapat warisan. Kalau misalnya ada perjanjian pernikahan, boleh enggak itu hak-hak lainnya dipenuhi. Itu semua diatur detail. Diatur detail di situ. Yang mau saya sampaikan di sini Bapak Ibu semua, dengan hal-hal yang saya paparkan di atas, ini masih sebagian kecil loh, dari begitu banyak ketentuan yang ada. Jelas terlihat bahwa Alkitab itu relevan dengan dunia sekuler. Katakan relevan. Karena relevan, maka ajaran Alkitab, setuju enggak? Karena relevan, maka ajaran Alkitab harus disaksikan dan harus disebarluaskan di dunia sekuler. 4 orang yang amin. Yes. Dalam hal ini yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan pendekatan di bidang pemerintahan
dan hukum. Kenapa di bidang pemerintahan dan hukum? Kenapa bukan di bisnis, Pak? Kenapa bukan di keluarga, Pak? Kenapa bukan di sekolah, Pak? Karena pemerintahan dan hukum itu bagian saya yang ngomong. Ya, nanti pasti bagian lain juga akan ngomong hal yang sama di bidangnya masing-masing. Nah, ini yang mau saya sampaikan sama kita semua. Gereja, seperti yang disampaikan oleh Ibu Ona tadi, gereja harus mempunyai peran. Jangan hanya duduk manis sebagai warga kota, lalu bicara bagus di hari Minggu, tapi Senin sampai Sabtu nggak bikin apa-apa buat kota. Dari sekian banyak peran gereja, izinkan saya untuk berbagi sebagian kecil saja. Ada 6 peran gereja yang menurut saya harus saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, gereja mempunyai peran moral dan etika. Gereja harus menjadi suara moral bagi masyarakat. Dalam hal ini gereja tidak secara langsung membuat kebijakan, tapi bisa menyuarakan nilai-nilai etika, nilai-nilai kemanusiaan, mengingatkan pemerintah untuk bertindak adil, jujur, dan memperhatikan kaum-kaum miskin, kaum-kaum marginal, memberikan pandangan moral, itu yang harus dilakukan oleh gereja. Berikutnya, di gereja harus mempunyai peran di bidang pendidikan dan advokasi. Banyak yang gereja bisa lakukan di bidang ini. Misalnya, bisa mengadvokasi tentang hak asasi manusia, tentang keadilan sosial, memberikan pendidikan-pendidikan yang sifatnya short course dalam hal ini bagaimana melakukan pengajaran-pengajaran yang singkat, yang general, menyelenggarakan kalau perlu bikin seminar-seminar 6 bulan sekali, 3 bulan sekali dengan topik-topik yang menarik bagi para jemaat. Bahkan begini loh, bicara tentang pendidikan. Tadi malam kami ada dalam pembicaraan, ada ide bagaimana kalau gereja bisa menjadi tempat untuk menjadi saluran menyerahkan beasiswa bagi jemaat-jemaat yang otaknya encer, uangnya nggak encer. Betul nggak? Hah? Betul kan Bu? Kenapa? Karena banyak gereja yang selalu gembar-gembor, apalagi kalau sudah awal bulan, bicara tentang perpuluhan. Saya nggak bilang di sini loh. Di gereja ini enggak. Di kota Solo enggak. Ada banyak yang begitu. Bicara perpuluhan, wah menaburlah maka kau akan dibalas 30, 69, 120, 2256 kali lipat. Tapi ternyata gereja itu sendiri juga tidak menabur. Katakan aduh. Loh, betul enggak? Gereja sering sekali meminta jemaatnya untuk menabur, tapi gereja sendiri tidak menjadi saluran berkat untuk menabur. Nah, ini saat yang tepat bagi gereja-gereja di kota Solo untuk bisa menjadi penabur. Bukan hanya meminta taburan, tapi menjadi saluran taburan. Aminnya saya suka banget nih. Betul, saya suka aminnya. Amin yang penuh dengan semangat, penuh dengan bakaran-bakaran yang kudus, tau enggak? Bayangkan kalau misalnya satu gereja bisa punya 1 siswa untuk disekolahkan. Boleh saya tanya, ada berapa gereja minimal yang terdaftar yang ikut di MDK? Ada berapa gereja Pak, Bu? 6.250. Ada berapa Pak Adi? 50? 60? Berarti bicara udah ada 60 murid beasiswa, entah itu S1, entah itu S2, yang otaknya encer, uangnya nggak encer. Bayangkan kalau 5 tahun lagi setelah kita lakukan itu, 5 tahun lagi dia pulang, statusnya sudah berubah. Dia sudah bekerja di tempat ini, dia sudah bekerja di tempat yang lain, dan dia menjadi saluran berkat. Bahkan kemungkinan dia yang jadi penabur untuk beasiswa berikutnya. Saya kenal banyak orang di Jakarta yang dulu dia dibeasiswain, sekarang dia kasih beasiswa kepada orang-orang lain. Kenapa? Karena dia merasakan susahnya jadi anak beasiswa. Dan dia pengen orang-orang itu juga bisa menikmati apa yang dia nikmati saat itu. Amin. Jadi gereja-gereja undang jemaat-jemaat yang kalau datang
pakai mobil, wis. Bukan berarti jemaat begitu datang bekok pakai angkot, pakai apa biar kelihatan gak usah dikasih diminta. No. Ajak jemaat semua untuk menabur di gereja dan jelas ini kita menabur untuk nyekolahin anak. Bukan untuk nyekolahin anak gembala. Katakan A, duh. Tapi di Solo gak ada yang begitu, gak ada, di Solo gak ada yang begitu kok. Ya. Oke, yang ketiga. Peran yang ada adalah peran pelayanan sosial. Bisa gereja menyediakan bantuan bagi masyarakat miskin, kasih makan. Kemarin Ibu Ona cerita bahwa beliau salah satu anak didiknya mempunyai hati di bidang food bank. Tahu nggak apa itu food bank? Sama, saya juga nggak tahu. Tapi analisa saya itu kayak tempat untuk ngasih makan orang-orang gak usah bayar. Betul lah kira-kira begitu ya Bu. Food bank. Dan tadinya dia seorang anak yang, anak-anak SMA yang mempunyai hati seperti itu. Sekarang orang Indonesia itu, orang Indonesia perempuan. Duduk menjadi penasehat di pemerintahan Inggris. Untuk bicara tentang food technology, food distribution. Bayangkan, hal-hal seperti itu kalau misalnya gereja kita bisa lakukan hal yang sederhana aja. Kasih makan gratis. Kasih makan gratis. Buka, kalau perlu nih, ada warteg di mana, gereja atau siapapun datang situ, Pak, saya pesan 100 orang, 100 porsi, per porsinya sekian. Undang semua nanti orang-orang yang ada Gojek di sana, makan di sini saya yang bayar. Makan gratis buat pengemudi Gojek. Tak, bikin pengumuman di situ. Hal-hal yang sesimpel itu bisa dilakukan. Bikin begitu aja, lihat nanti dampaknya. Ih, ternyata gereja Solo tukang ngasih makan gratis. Wah, yuk saya mau berjemaat di gereja Solo. Hal-hal seperti itu. Wah. Amin gak? Yes. Oh iya, udah sering ya. Pak Michael ngomong sekarang, saya udah 40 tahun bikin kayak begitu Pak. Gitu. Ya, oke. Yang keempat, peran gereja adalah peran mediasi dan menengahi. Besar kemungkinan ada dispute, besar kemungkinan ada permasalahan terjadi antar jemaat gereja. Tugas gereja adalah menyiram air, bukan menyiram minyak tanah. Bahasa Spanyolnya parbada. Parbada itu artinya tukang ngompor-ngomporin. Jangan, gereja justru kalau lagi ada api di sini, kalau bisa disiram pakai air. Akhirnya apa? Padem. Aduh, adem, guyup, langsung Mazmur 133 terjadi. Sungguh alangkah baiknya bila saudara seiman hidup dalam kerukunan. Dan kalau rukun apa dibilang di ayat 3? Sebab kesanalah Tuhan apa? Perintahkan, bukan suruh loh, bukan apa? Perintahkan. Segala sesuatu yang diperintahkan harus terjadi atau tidak? Terjadi. Dan yang memerintahkan apakah gembala sidang? Apakah nabi? Siapa? Tuhan. Tuhan perintahkan. Kemana? Kesana. Kesana itu apa? Ke tempat yang rukun. Jadi kalau gereja mau dapat berkat, rukun-rukun. Jangan hanya karena seseorang berdonasi besar di gereja itu, sehingga gembala sidang bela-belain mati-matian donatur-donatur itu. Saya nggak bicara di sini nggak ada yang seperti itu. Di sini semua gembala sidangnya netral. Semuanya benar-benar berdasarkan firman Tuhan. Amin ya. Gereja harus menjadi fasilitator perdamaian. Gereja harus membuka dialog antar pihak-pihak yang bersengketa. Bahkan kalau perlu, gereja membentuk tim mediasi yang dilatih secara profesional. Menjadi fasilitator. Kalau misalnya berhasil menjadi pendamai internal, nggak menutup kemungkinan gereja diminta untuk pendamai di acara-acara eksternal. Kenapa? Metode itu dilihat. Bapak Ibu tahu nggak? Kita nggak pernah tahu siapa yang mengamat-ngamati kita.
Ribka, istrinya siapa Ribka? Istrinya Ishak. Ribka dia nggak tahu ada orang tua yang datang minta minum. Dia hanya kasih lebih dari yang diminta. Orang tuanya minta minum buat dia, sama Ribka dikasih juga untuk ontanya. Singkat cerita kita semua tahu bahwa Ribka nggak tahu siapa yang mengamati dia. Ternyata orang itu lagi cari jodoh. Akhirnya apa? Ribka diangkat jadi nyonya menantunya Abraham. Dan kita semua tahu siapa Abraham itu. Kalau Ribka nggak melakukan kegiatan ekstra, dia nggak akan jadi mantu Abraham. Kalau bapak ibu nggak mau melakukan kegiatan ekstra di dalam melayani Tuhan, mungkin Tuhan nggak akan bawa bapak ibu ke tempat yang lebih tinggi. Bapak dan ibu nggak akan dibawa untuk mendapatkan promosi-promosi. Jadi persiapkanlah, meskipun itu mungkin bukan job desk seorang gembala sidang untuk menyiapkan tim mediator, tim penengah ketika ada persengketaan itu terjadi. Bikin, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kita nggak tahu siapa yang mengamati kita. Amin. Yang kelima, fungsi di bidang hukum. Mengadakan klinik hukum gratis di lingkungan gereja, bekerja sama dengan ahli praktisi hukum Kristen dan mahasiswa hukum, membantu masyarakat memahami hak-hak hukum mereka, menyelenggarakan klinik hukum gratis bulanan di gereja, bermitra dengan pengacara Kristen dan mahasiswa hukum. Siapa di sini Bapak Ibu yang mempunyai jemaat berprofesi sebagai advokat? 1, 2. Calon advokat. Ada? Notaris. Sarjana hukum. Oke, Solo butuh lawyer. Gak ada yang angkat tangan dari tadi nih. Kalau misalnya ada, bisa dilakukan seperti itu ya. Yang keenam, peran pengawasan terhadap pemerintah. Mengkritisi kebijakan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Mendorong transparansi, keadilan dan demokrasi. Mengadakan kegiatan ibadah rutin dengan pemimpin kota. Ini penting. Mengadakan kegiatan rutin atau ibadah rutin dengan pemimpin kota. Karena apabila gereja bisa masuk ke dalam lembaga-lembaga pemerintahan, maka gereja tersebut bisa mulai memiliki suara untuk didengar. Dan itu bisa dimulai dengan hal yang simple. Bikin ibadah rutin. Menjadi pembicara atau bekerja sama dengan dinas-dinas di kota. Oke, setiap minggu ketiga kalau boleh gereja kami bisa isi pelayanan di situ setiap Jumat siang. Pasti ada, semua begitu kan ya Pak, Bu? Kalau sudah dilakukan itu bagus, tetap lakukan itu. Karena dari situ akan bisa menjadi pintu buat gereja bersuara. Nah, gereja perlu melakukan 6 hal di atas agar bisa berdampak bagi pemerintah. Pertanyaan saya, gereja mau nggak? Mau nggak Bu? Gereja siap nggak? Karena mau dan siap itu nggak cukup. Saya ulangi ya, mau saja dan siap saja itu nggak cukup. Artinya apa? Pastikan gereja memiliki apa yang akan diberikan dalam 6 hal ini. Karena, dengarkan baik-baik, karena kita nggak bisa memberikan apa yang nggak ada pada kita. Karena kita nggak bisa memberikan apa yang nggak ada pada kita. Jadi pastikan kita ada dulu. Kita miliki dulu supaya kita bisa berikan. Dalam hal ini apa? Kalau kita mau melakukan perubahan kepada kota, pastikan perubahan itu ada dalam kita dulu. Gak mungkin kita minta orang lain berubah kalau kita sendiri gak berubah. Gak mungkin gereja bisa encourage pemerintah kota untuk berubah kalau gerejanya sendiri gak mau berubah. Kalau gerejanya sendiri gak mau terima masukan. Agar gereja bisa berdampak keluar, Bapak Ibu Saudara, gereja harus berdampak dulu di dalam. Gereja harus berubah dulu sebelum merubah dunia luar. Gereja harus melakukan transformasi di dalam dulu agar bisa mentransformasi kota. Kenapa? Karena internal transformation
before transforming the external itu sangat penting. Next. Boleh di berikutnya? Ini yang tadi saya sampaikan. Kita tidak bisa memberi apa yang tidak ada pada kita. Berikutnya. Ini penting. Transformasi di dalam sebelum kita mentransformasi keluar. Nah, bicara tentang transformasi. Transformasi ini berasal dari dua kata. Trans dan formasi. Trans berarti menyeberang atau berpindah. Sedangkan formasi artinya bentuk. Berarti transformasi artinya adalah perubahan bentuk. Boleh next? Transformasi berarti artinya berubah bentuk. No, sebelumnya. Berubah bentuk. Jadi pastikan buat kita yang melakukan, yang mau untuk semangat melakukan transformasi, pastikan kita tahu bahwa arti transformasi adalah berubah bentuk. Artinya kalau bentuknya berubah, berarti kita belum melakukan transformasi. Amin. Kenapa? Ini penting, karena di Lukas 5 ayat 37 dikatakan, anggur baru harus disimpan di dalam kantong yang baru pula. Karena kalau anggur baru disampaikan di kantong yang lama, maka kantong itu akan koyak. Jadi pastikan kita mengganti kantung kita dengan kantung yang baru, mengganti kirbat kita dengan kirbat yang baru, supaya kita siap menerima anggur baru itu. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, gereja mau untuk diajar. Belajar tidak cukup. Ada banyak orang mau belajar, tapi belum tentu mau diajar. Banyak orang yang belajar, tapi belum terima untuk diajar. Dia selalu merasa dia tahu. Dia selalu merasa orang yang ngomong gak lebih tahu daripada dia. Itu ciri-ciri orang yang gak mau diajar. Dan biasanya orang yang paling sering ngomong di dalam suatu komunitas, orang yang sulit untuk diajar. Jadi kalau di dalam suatu komunitas gereja, yang paling sering ngomong itu adalah istri gembala. Nah, itu sebabnya banyak gereja yang susah maju karena gembalanya susah diomongin. Saya harus ngomong jujur ini. Saya punya mentor seorang pendeta. Pendeta dengan 15.000 jemaat. Bapak tahu, Ibu tahu? Dia ngomong sama saya punya 4 mentor dalam hidup saya. Gereja dengan jemaat 15.000 orang. Dia ngomong, saya punya 4 mentor. Yang kalau dia ngomong, saya lakuin. Gak heran gerejanya begitu maju. Gak heran gerejanya begitu dipakai sama Tuhan. Sedangkan saya lihat banyak gereja-gereja yang jemaatnya 40, 100, nggak lebih dari 150. Susah maju, kenapa? Setelah saya ikuti, begitu saya lihat ada masukan diberikan kepada gembala, gembalanya nggak pernah mau gubris. Selalu seperti itu. Nggak heran gerejanya nggak maju-maju. Jangankan untuk diajar, belajar aja nggak mau. Sampai sini Bapak Ibu Saudara bisa mengerti? Yang kedua, gereja harus berani berinovasi. Melakukan langkah out of the box. Saudara tahu nggak? Saya dengan Pastor Mark tahun lalu kami ke Korea. Ada seminar di sana. Di sana ada satu gereja menunjukkan, ngasih tahu teknologi AI. Jadi gembalanya dia kasih 3 menit ngasih pidato dalam bahasa Korea karena orang Korea. Pertama-tama dia ngomong, Michael, lihat ini. Ada orang ngomong bahasa Korea. Saya kan bahasa Korea cuma tahu annyeonghaseyo, cuma tahu gitu doang kan. Kamsahamnida gitu. Tapi kalau speech apa saya nggak tahu. Udah sengaja dia bilang, kamu ngerti nggak? Nggak ngerti. Sebentar. Kamu dari Indonesia? Yes. Tertek blek. Orang yang sama tiba-tiba ngomong bahasa Indonesia. Pam 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 pam. Sebelah saya orang Filipin, langsung dibilang, langsung bahasa Tagalog. Orang yang sama, belak.
Begitu dahsyatnya gereja di Korea udah siapkan itu. Sehingga gak heran gereja itu bisa masuk ke berbagai macam kalangan hanya dengan menggunakan inovasi-inovasi yang luar biasa. Kalau gereja di Korea bisa, gereja di Solo kenapa gak bisa? Gak mahal loh AI, betul Pak, Bu, gak mahal. Apalagi lihat nih teman-teman yang adik-adik semua di sini, kalau bicara AI langsung gak jadi ngantuk. Bener gak? ChatGPT gitu kan? Ya kan? Asal digunakan untuk kemuliaan Tuhan, keren, bagus. Jangan ChatGPT, bagaimana caranya mengungkapkan perasaan sayang sama orang. Aduh, gak gitu ah. Ya. Yang ketiga, gereja harus mau beradaptasi. Melakukan siap menyesuaikan diri dengan perubahan. Yang keempat, gereja harus mau berkolaborasi dengan gereja lain. Ini yang agak sulit Bapak Ibu. Agak sulit. Ini persoalan kita sebagai umat Kristen. Merasa bahwa gereja lain itu adalah saingan. Kita bukannya berkolaborasi tapi kita sering berkompetisi dengan gereja lain. Kita merasa bahwa tata ibadah kita paling keren. Khotbah kita paling keren. Tim praise and worship kita udah paling keren. Udah gak bisa mau terima masukan dari yang lain-lain. Sehingga kalau misalnya ada pelayanan bersama, WL-nya kalau bukan dari gereja gua gak mau pelayanan bareng sama orang itu. Kalau yang khotbah bukan saya, gak mau saya. Kenapa? Yang you tawarkan untuk khotbah, itu baru 5 tahun jadi pendeta. Saya 16 tahun, saya yang didik dia. Halo, masih mikir kayak begitu. Sedangkan orang tadi yang di Korea udah bikin bicara khotbah tentang AI. Ini masih mikir, aliran mana yang lebih keren. Tapi di Solo gak ada yang seperti itu. Gak ada di Solo yang seperti itu. Dan yang kelima, ini yang penting. Kali ini saya agak sedikit serius. Yang kelima, gereja harus kaku dalam nilai, tapi luwes dalam cara. Oke? Gereja harus kaku dalam nilai, sekaku mungkin. Gak boleh digoyang sedikit pun. Tapi cara harus luwes. Kenapa? Contoh. Pernikahan itu antara dua jenis kelamin yang berbeda dengan agama yang sama. Betul? Setuju ya? Tapi sekarang ada beberapa gereja yang penting kasih sayang. Gender nggak penting. Jadi mau laki-laki sama laki-laki menikah, diberkati. Mau seorang percaya Tuhan Yesus dengan non-believers menikah, silahkan. Yang penting kasih menutupi segala sesuatu. Aduh Tuhan, bertobat pastor-pastor yang seperti itu. No, saya serius, di Jakarta sudah ada yang begitu. Di Jakarta sudah ada gereja yang bisa non-believer dengan believers menikah, silakan. Tinggal tunggu waktunya, jenis kelamin sama bisa menikah di gereja. Ini saya serius. Saya nggak bisa sebut nama gerejanya. Tapi mungkin inisialnya. Enggak mungkin saya sebutkan. Saya sebut inisialnya juga udah pada tahu semuanya. Ya, jadi itu kita harus kaku dalam nilai, luwes dalam cara. Matius 5 ayat 14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki. Saya harus cepat, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Gereja harus merubah Yerusalemnya dulu. Sebelum membawa perubahan ke Yudea. Sebelum membawa perubahan ke Samaria. Sebelum membawa perubahan ke ujung bumi. Karena kalau Yerusalem berubah, maka Yudea bisa berubah. Kalau Yudea bisa berubah, maka Samaria bisa berubah. Kalau Samaria bisa berubah, maka ke ujung bumi bisa berubah. Gak mungkin ujung bumi kita harapkan berubah. Kalau Yerusalemnya gereja sendiri juga tidak berubah.
Mindset gereja harus berubah. Mindset gereja harus berubah. Pemimpin-pemimpin gereja harus punya mindset yang relevan dengan dunia, tapi tetap memegang prinsip-prinsip Bible. Jangan pernah mau berubah prinsip Bible itu. Kalau gereja berubah, maka gereja bisa membawa perubahan dimanapun, termasuk membawa perubahan itu di dunia sekuler. Sehingga dunia mengenal Kristus. Karena dunia mengenal Kristus, Injil disiarkan. Karena Injil disiarkan, Kristus dikenal. Karena Kristus dikenal, Kristus dimuliakan. Breakthrough terjadi, perubahan masyarakat terjadi, orang-orang bertobat. Dan kita tinggal bilang, masuk Pak Eko. Betul nggak? Karena kalau kita sudah bisa benar-benar ada di posisi yang siap untuk menyampaikan perubahan, ketika kita masuk ke sana, kita berhasil merubah. Simple ngomongnya, masuk Pak Eko. Betul nggak? Sekarang gereja siap nggak untuk jadi masuk Pak Eko? Lakukannya segera, nggak usah berubah sekarang nggak apa-apa. Yang penting siap mau dulu. Siap nggak untuk jadi agen masuk Pak Eko? Siapa di sini yang siap untuk menjadi agen masuk Pak Eko? Yes, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.